Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam para petani dan semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ikutin terus video-video dari saya agar lebih bersemangat lagi bikin kontennya ya teman-teman. Baik ya teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan awalan buka kios pertanian ya teman-teman. Jadi yang kita kenali yang pertama kita harus mengenali musim ya teman-teman. Kita harus mengenali musim. Dan dua, kita harus bermasyarakat ya teman-teman. Bermasyarakat sama orang-orang petani yang di sini. Jadi yang ketiga, kita harus mengenali apa itu herbisida dan apa itu fungisida dan apa itu insektisida ya teman-teman. Jadi yang keempat, kita harus update ya teman-teman. Dalam istilah update itu kita harus tahu tentang harga barang tersebut. Contohnya seperti harga obat ini ya teman-teman, obat rumput itu terkadang ada naik turunnya ya teman-teman ya. Jadi kita harus selalu update. Jadi harus update intinya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu apa sih mengenali musim? Nah, kita harus mengenali musim tersebut ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di tempat kalian itu musim padi ya, kita harus sediakan stok barang-barang yang khusus untuk padi ya teman-teman. Jadi jangan di saat musim padi jangan menyetok barang-barang yang untuk khusus jagung ya teman-teman, itu salah. Kita harus menyediakan obat-obatan khusus untuk padi ya teman-teman. Jadi yang kedua itu kita harus bermasyarakat. Nah, bermasyarakatnya seperti apa? Kita harus tanya-tanya sama orang-orang petani di sini, apa saja sih kebutuhan yang di sini ya teman-teman. Kita harus tanya-tanya intinya lah ya teman-teman. Oke teman, jadi untuk herbisida ini itu fungsinya itu untuk membunuh atau mencegah ya teman pada gulma atau rumput liar ya teman-teman. Jadi penggunaan herbisida ini dilakukan secara rutin dalam waktu tertentu ya teman-teman. Contohnya herbisida ini ya kayak gramason asli ini, dan seperti ralang ya teman-teman, dan lain-lain sebagainya ya teman. Dan masih banyak lagi obat-obat herbisida yang lainnya, dan kita itu harus mengenal herbisida itu ya teman-teman. Jadi dan yang selanjutnya itu fungisida ya teman-teman. Jadi kegunaan untuk fungisida ini untuk mencegah penyakit tanaman atau gulma pada tanaman ya teman-teman. Contohnya seperti blast sheet ini ya teman-teman, blast top ini. Dan ini fungisida ini untuk mencegah penyakit pada tanaman ya teman-teman. Nah, jadi yang selanjutnya itu insektisida ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk mencegah hama serangga dan merusak tanaman lainnya ya teman-teman. Jadi contohnya seperti emasel, terus dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Dan ini untuk membunuh ulat juga ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk contohnya kalau herbisida untuk penggunaan untuk tanaman padi ya teman-teman. Jadi kita kalau untuk tanaman padi jangan kasih gramason seperti ini atau ralang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita menggunakan khusus herbisida untuk tanaman padi. Untuk contohnya kayak methylene ini ya teman-teman. Dan ini herbisida untuk khusus rumput yang ada di tanaman padi ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan gramason atau herbisida yang untuk rumput liarnya ya teman. Jadi carilah herbisida untuk khusus tanaman padi ya teman-teman. Jadi jangan salah paham ya teman-teman.
Jadi ini kalau Metsilindo ini untuk membasmi rumput yang kayak kangkung-kangkungan gitu, terus semacam, dan banyak lagi di sini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini khusus herbisida tanaman padi ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah penggunanya. Jadi jangan menggunakan Gramason ya teman-teman. Jadi kalau ibarat ada yang tanya nih, jadi kalau untuk tanaman jagung pakai apa bang? Gramason bisa nggak? Itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi ada khususnya lagi. Jadi untuk tanaman padi, untuk tanaman jagung itu kita harus menggunakan Kayabas atau Kalaris ya teman-teman. Itu khusus untuk tanaman jagung ya. Jadi jangan menggunakan pakai Gramason ya. Itu salah, yang ada nanti tanaman kalian mati semua ya teman-teman. Dan ada tambahan lagi, dan kita juga harus mengenali pupuk cair ya teman-teman. Jadi misalkan ada yang tanya ke customer kita, obat yang untuk pertumbuhan tanaman apa sih bang? Nah, kita kasih pupuk cair aja loh, misalkan kayak KCL, terus botol hijau seperti ini. Nah ini untuk mempertumbuhkan tanaman ya teman-teman. Ini pupuk organik, dan ini di tempat saya alhamdulillah banyak peminatnya ya teman-teman, dan ini laris seperti itu ya teman-teman. Jadi yang selanjutnya kita harus selalu update ya teman-teman. Jadi kalau dalam usaha pertanian ini, kalau harga ini ada naik turunnya ya teman-teman, dan jadi itu kita harus tahu ya tentang harga ya, naik turunnya ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, pengalaman awalan buka usaha pertanian, tentang bagaimana caranya mengenali barang-barang tersebut ya teman-teman. Jadi kita harus mengenali banyak hal lagi, seperti kita harus berinteraksi sama orang petani agar petani itu mau membeli di tempat kita ya. Intinya kita harus tahu apa sih kebutuhan petani yang ada di sekitaran kita ya teman-teman. Jadi dan itu pengalaman saya banget, dan waktu pembukaan itu pun saya melakukan hal yang seperti itu ya teman-teman. Jadi petani yang di sekitaran kita tuh senang gitu ya teman-teman. Jadi apa yang dia butuhkan tuh ada ya. Intinya kita menyetok barang itu jangan terlalu banyak, kita stok aja yang ada, yang musimnya apa, yang intinya yang musimnya apa itu harus kita stok ya teman-teman. Jangan sampai musim ini padi terus kalian menyimpan barang yang untuk khusus jagung ya teman, itu salah. Dan kita juga kalau dalam usaha itu kita juga harus sabar, karena biasanya kalau awalan itu pasti nggak ada yang beli nggak ada orang beli ya teman-teman. Intinya nggak ada orang beli waktu awalan itu, dan itu memang kita butuh sabar, dan jangan sampai menyerah ya teman-teman. Intinya itu kita harus selalu sabar ya teman-teman. Dan kita juga harus murah senyum sama pelanggan juga ya teman-teman. Biasanya itu ya biar enak juga ya teman-teman. Dalam usaha seperti itu kita harus murah senyum ya teman-teman. Meskipun ada beberapa hal customer yang kurang baik ya teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman. Baik ya teman-teman, mungkin itu video dari saya, semoga bermanfaat dan terhibur ya teman-teman. Mohon maaf ada salah kata-kata dari saya ya, tolong dimaklumin ya teman-teman ya. Kami juga lagi belajar juga ya, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi maafin kalau ada kesalahan kata-kata dari saya atau menyinggung perasaan Anda ya teman-teman. Mungkin sudah dulu dari video saya. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel saya agar lebih semangat lagi ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petani.